Setiap peserta didik memiliki potensi, keunikan, dan karakteristik yang beragam. Keberagaman peserta didik menjadi tantangan bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena itu, peran guru sangat dibutuhkan dalam mengakomodasi kebutuhan peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnida, guru TK Kasih Maitreya Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, akan berbagi praktik baik terkait pembelajaran berdiferensiasi. TK Kasih Maitreya memiliki mayoritas peserta didik yang berasal dari suku Tionghoa dan beragama Buddha. Bahasa sehari-hari yang biasa digunakan adalah bahasa Hokkien, sehingga masih banyak ditemukan peserta didik yang kurang memahami penggunaan bahasa Indonesia, termasuk orang tua wali murid. TK Kasih Maitreya sangat terbuka untuk umum sehingga tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan budaya dalam layanannya. Ini terbukti dengan adanya peserta didik yang berasal dari agama Hindu, Islam, dan Nasrani. Selain ditemukan keberagaman budaya, adanya peserta didik yang berkebutuhan khusus juga menjadi tantangan bagi saya agar dapat memberikan layanan yang tepat bagi mereka dalam memiliki kemampuan-kemampuan dasar anak usia dini. Tantangan saya sebagai seorang wali kelas tentu harus menjadi fasilitator bagi peserta didik agar mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti saya harus terus memberikan kegiatan yang berbeda untuk setiap anak, karena hal tersebut tentunya akan menguras waktu, tenaga, dan pikiran saya sebagai seorang guru. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi diupayakan agar saya lebih fleksibel dengan memilih strategi-strategi yang tepat yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik di sekolah saya. Adapun strategi yang saya lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi di TK Kasih Maitreya adalah melalui gerakan Kamsia. Kamsia sendiri merupakan ucapan terima kasih dalam bahasa Hokkien dan merupakan akronim dari kata kelola, amati, manajemen kelas, solutif, inovatif, dan aktif. Strategi tersebut saya lakukan agar proses diferensiasi tidak hanya dilakukan pada aktivitas pembelajaran di kelas saja, namun dilakukan secara terintegrasi antara anak, orang tua, seluruh warga sekolah, maupun mitra terkait lainnya. Strategi awal dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah dengan merancang dan melakukan diagnostik awal pada saat anak melakukan pendaftaran, dengan mengikuti serangkaian observasi untuk memperoleh informasi tentang kondisi anak yang bertujuan untuk melihat kesiapan anak sebelum mengikuti pembelajaran di sekolah. Setelah memperoleh keseluruhan hasil asesmen awal dari semua anak yang mendaftar, selanjutnya dilakukan pemetaan secara keseluruhan untuk mempermudah proses pembagian kelas, lalu dilanjutkan dengan penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan sesuai konteks TK Kasih Maitreya. Pada tahap ini, saya melakukan pengamatan pada anak selama 3 minggu pertama saat anak mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah, di antaranya dengan melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak, melakukan pemetaan berdasarkan kemampuan, gaya belajar, serta membangun 6 fondasi awal secara berkelanjutan. Manajemen kelas menjadi salah satu penentu akan berjalannya pembelajaran berdiferensiasi, menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dengan memberikan kesempatan kepada semua anak untuk dapat berperan aktif di dalam setiap kegiatan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan lebih maksimal. Manajemen kelas dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama antara guru dan anak seperti menjalankan keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan antara guru dan anak sehingga dapat menumbuhkan lingkungan belajar yang aman dan saling menghormati. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk beraktivitas di pagi hari agar anak lebih siap mengikuti pembelajaran melalui kegiatan morning activity seperti piket budaya sekolah, pengembangan motorik kasar dan halus melalui permainan tradisional maupun modern, serta kegiatan literasi pagi. Selain itu, memaksimalkan anak dengan kemampuan tertentu untuk menjalankan praktik peer teaching atau tutor sebaya dalam mendampingi dan mendukung anak yang memiliki hambatan tumbuh kembang dapat membantu kondisi kelas menjadi lebih kondusif. Piket kepemimpinan secara bergilir juga dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi
Dengan demikian, anak akan dapat saling menghargai dan saling bekerja sama. Sebagai guru wali kelas, saya juga berupaya untuk menyediakan kegiatan main yang beragam agar anak lebih leluasa untuk berekspresi dan bereksplorasi. Manajemen kelas tidak hanya fokus pada kegiatan di dalam ruangan saja. Setiap 1 kali dalam seminggu, saya mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan cross country di lingkungan sekolah. Kegiatan ini sangat membantu saya dalam mengembangkan kemampuan bahasa mereka, terutama dalam kemampuan berbahasa Indonesia. Dalam melakukan pembelajaran yang sesuai dengan konteks mereka belajar dan pembelajaran berdiferensiasi, tidak semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Di antaranya masih ditemukan anak yang memiliki hambatan tumbuh kembang. Untuk itu, saya perlu mengambil tindakan refleksi dan solusi yang tepat seperti pemberian simulasi dan intervensi pada aspek perkembangan yang belum berkembang, baik pada jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Merekomendasikan atau memberikan rujukan pada orang tua untuk membawa anaknya ke ahli tumbuh kembang seperti psikolog atau dokter spesialis melalui surat resmi disertai lampiran hasil deteksi dini tumbuh kembang anak. Melakukan konseling dengan orang tua juga dilakukan dengan memberikan dukungan keluarga untuk memberikan simulasi yang berkesinambungan di rumah. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di sekolah memerlukan dukungan dan kolaborasi dengan orang tua, wali murid, dan pihak terkait lainnya. Mengkreasikan pengajaran di sekolah dengan orang tua melalui beberapa program inovatif sudah rutin dilaksanakan, baik melalui kegiatan paguyuban kelas, kelas inspirasi, bakti sosial, bazar amal, parenting, family gathering, maupun kegiatan puncak proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Memberikan apresiasi atas capaian pembelajaran anak di setiap hari rutin dilakukan sebagai upaya untuk memotivasi dan meningkatkan semangat belajar anak, sehingga anak merasa lebih dihargai. Maka dari itu, setiap aktivitas yang anak lakukan di sekolah, aktif saya bagikan di media sosial PG dan TK Kasih Maitreya. Sebagai seorang guru, saya juga berupaya untuk terus meningkatkan kompetensi diri melalui diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat serta aktif mengikuti webinar, pelatihan, dan diklat terkait implementasi kurikulum Merdeka. Dengan adanya strategi ini, pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih efektif, terarah, dan saling terintegrasi, sehingga setiap anak mendapatkan hak esensialnya secara keseluruhan. Orang tua wali murid juga banyak berperan aktif pada program-program yang dijalankan oleh sekolah, sehingga lebih memudahkan saya untuk berkomunikasi aktif dengan mereka jika ditemukan kendala dari perkembangan anak. Hasil asesmen pembelajaran anak juga aktif saya laporkan kepada kepala sekolah, yayasan, dan tentunya kepada orang tua wali murid. Orang tua juga memberikan feedback yang sangat positif terkait kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini. Harapan saya, dengan adanya upaya kita bersama, anak merasa lebih dihargai, merasa aman, mampu berkolaborasi, lebih merdeka bermain, merdeka eksplorasi dan berekspresi, serta kebutuhan belajar peserta didik lebih terfasilitasi dan terlayani dengan baik, demi tumbuh kembang anak yang lebih optimal. Demikianlah praktik baik terkait pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan di TK Kasih Maitreya. Semoga strategi ini dapat bermanfaat dan terus dikembangkan pada pendidikan anak usia dini. Saya Isnida, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.